Bowo. Halo Pak. Ini kok kita samaan jaketnya ya? Oh iya, Padahal kita nggak ini janjian jaketnya ini loh. keren banget nih. Jadi ini House of Smith X Bowo. Dan Waduh. kita juga dikasih sweatshirt Smiths. Waduh. Seneng banget aku host of itu dipakai sama Bapak. Enak loh, agak hangat dan lembut sekali. Bener banget Pak, bener. Ininya leather dan sininya wool, cocok banget buat kalau Bener cuacanya buat agak dingin. nyantai, iya buat keluar. Oh ya Pak, ini biar enak aku manggil Bapak nih apa? Atau Bapak, atau Om, atau Mas, atau Pak Mas Menteri. boleh, abang boleh karena orang Betawi abang kali. Aku orang Betawi, abang. Berarti abang Abang. aja, abang aja. Dan makasih banget udah pakai Wonderful Indonesia di belakang. Iya nih, makasih ya Pak merchandise-nya udah dikasih juga. Tuh aku juga pakai Hey, thank you. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke, goyang ubur-ubur. Oke, kita setel ya, coba. Kita mulai. Udah gitu aja, Pak. Keren banget, keren. Oke, kita sekarang masuk ke beberapa pertanyaan yang udah disiapin buat Bowo nih. Boleh dong diceritain gimana awalnya bisa sampai viral. Terus aku penasaran banget nih sama nama beken Bowo yang dulu dikenal dengan nama Bowo Alpenliebe. Apa sih artinya? Aduh, kita ceritain pas dari awal aku main TikTok ya. Silakan. Berarti jadi ada salah satu teman pas aku masuk sekolah SMP, temen aku itu main TikTok sendiri. Terus aku ikut-ikutan tuh diajak sama dia buat main TikTok. Pas aku nyoba bareng main sama dia, kira seru juga ternyata. Nyoba-nyoba, terus aku akhirnya download di rumah. Download nyoba-nyoba, akhirnya seru juga ternyata iseng-iseng. Dan ternyata ya meledak lah video-video aku kayak gitu. Terus Keren banget ya. Jadi random aja dan random tiba-tiba sebenarnya. nemu formulanya. Oke, sekarang apa aja nih kesibukan Bowo? Gimana Bowo menanggapi persaingan dunia konten kreator yang makin ketat? Kesibukan aku sih sekarang masih sekolah. Baru kemarin selesai ulangan. Aku kemarin buat lagu Tenangkanlah Aku. Dan sekolah ini aku masih tetap lanjut syuting juga, konten-konten YouTube, TikTok juga aku masih lanjut, masih aktif juga. Dan yang konten-konten TikTok sekarang emang perbedaannya sama di tahun 2018 itu beda. Mungkin yang sekarang lebih tren apa ya, lebih keren-keren lah dibanding sama yang dulu. Kalau konten dulu itu cuman baru ada ya lip syncnya aja, terus ada ya joget-joget kayak tadi gue ubur-ubur, tapi sekarang lebih banyak lagi konten-kontennya kayak sinematik, fotografer gitulah. Terus ada juga yang transisi kayak gitu. Banyak juga tutorial-tutorial yang kayak buat produk, cara-caranya kayak gitu. Oke, talking point nomor 3. Saya salut banget nih di usia Bowo yang masih muda. Ternyata bukan cuma menggeluti dunia entertainment aja, tapi ternyata punya bisnis di bidang fashion. Ini salah satunya ya, keren banget nih. Masih Iya muda, benar. tapi udah jadi pebisnis. Gimana awalnya Bowo bisa memutuskan untuk menekuni bisnis fashion? Sebenarnya ini bukan punya aku sendiri, tapi aku ada ownernya juga, Bang Gori namanya. Aku bekerja sama Bang Gori. Terus diajak buat gabung nih di Kaos of Meat. Gitu, Pak. Nah, tempatnya juga ini pabriknya ini kantor itu ada di Bandung. Dan aku di sini aku sebagai BA-nya, DA-nya. DA-nya House Brand of ambassador Meat. ya. Brand ambassador. Keren banget. Sukses untuk House of Smiths. Dan Smith itu Makasih. nama yang sangat populer ya. Jadi ini juga bisa diarahkan untuk pasar ekspor. Terus harapan di 2022 seperti apa? Harapan aku di tahun 2002, karena kan sekarang aku kelas 2 kan ya. Terus besok kelas 3 dan
mungkin di tahun 2002 itu udah kenaikan kelas ya, udah kelulusan. Jadi aku pengen fokus sama sekolah, sama ujiannya juga. Isi Jadi harapan aku, biar mudah-mudahan nilai aku bisa bagus. nilainya bagus, lulus, dan terus memberikan karya-karya terbaik. Terakhir nih, bawa dulu viral tapi banyak komentar-komentar negatif netizen. Tapi malah nggak menyurutkan semangat. Justru terjun di dunia entertainment dan terus berkarya. Bisa nggak ngasih tips gimana caranya bangkit dan menghadapi hujatan-hujatan. Terus juga apa aja nih inspirasi yang bisa dibagi buat sobat pesona yang sedang mengalami keterpurukan. Jadi tips biar bertahan ya. Aku sih tipsnya aku selalu bersyukur atas hujatan yang mereka sampaikan ke aku. Itu juga kata-kata mereka itu membuat motivasi aku juga biar aku makin bertambah semangat. Terus ya udah sih Pak, itu aja. Jadi sebetulnya hujatan-hujatan itu mestinya menjadi penyemangat kita ya buat berkarya lebih semangat lagi Iya, dan lebih bagus kontennya dan benar. biarkan mereka berkicau tapi kita terus berkarya gitu ya. Iya, dan aku pun Oke, gak ada akan pertanyaan nggak buat hujat aku balik nih? juga. Ya, ya. Ada pertanyaan buat aku nggak Mas Bowo nih sebelum kita masuk ke segmen games. Jajuli, jawab jujur kali. Pertanyaan aku ya? Kalau ada, Pertanyaan aku kalau nggak ada buat nggak apa-apa, jangan Abang, dipaksa. ada. Ada. Ada pertanyaannya. Nih, pertanyaannya aku bacain ya. Mas Menteri ikutan tren bikin TikTok mulai dari tahun berapa? Saya masuk di arena TikTok itu kalau nggak salah bulan Januari tahun lalu, Januari. tahun 2020. Waktu itu sedang booming-boomingnya dengan konten joget. Tapi saya melihat dari perspektif yang berbeda bahwa TikTok ini bisa jadi gede banget, bisa jadi besar karena platformnya efektif. Nah, kalau platformnya efektif, kita bisa sisipkan pesan-pesan dengan gaya kekinian, tapi yang membangkitkan semangat apalagi buat anak-anak muda yang ingin menjadi pengusaha saat itu. Dan TikTok ini bukan hanya platform buat joget-joget doang, tapi akhirnya Benar. sekarang semakin ke sini TikTok malah konten-kontennya positif, konten investasi, konten tentang bisnis, konten tentang kebangkitan ekonomi, konten tentang memotivasi dan menghadirkan edukasi dan informasi. Jadi buat saya fenomena ini adalah peluang usaha dan saya melihat banyak TikTokers, banyak anak-anak muda yang justru sekarang bisa create konten-konten di platform TikTok dan ya di saat yang sulit seperti sekarang ini di tengah COVID, TikTok justru menjadi bagian daripada kebangkitan ekonomi kita. Jadi buat para TikToker, buat para content creator di TikTok, terus berkarya dan hadirkan konten-konten yang efektif dalam membangkitkan ekonomi kita, membuka peluang kerja dengan ide-ide baru, dengan ide-ide inovatif, dengan semangat membuat satu terobosan sehingga bangsa kita segera bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari apa yang saya sebut sebagai stagnasi. Karena kan kita lihat juga bahwa frustrasi juga ya sudah 1,5 tahun keadaan ini berlangsung karena COVID, tapi karena kita punya potensi, saya melihat ada optimisme buat ke depan. Udah Pak, itu aja. Oke, sekarang ada lagi sebenarnya. Aku mau ada lagi nih. Ada apa lagi. Terus waktu aku viral TikTokan di tahun 2018 itu, Pak Sandi pernah lihat nggak? Beberapa lihat sih di konten-kontennya dan saya dikasih tahu oleh beberapa anggota tim bahwa ini yang lagi viral, ini yang
kemungkinan kita bisa bikin, kemungkinan kita bisa sisipkan pesan kita. Jadi beberapa memang terutama yang FYP ya, itu diinfokan ke saya, terus saya lihat, oh ini bisa nih kita sisipin pesan tentang kewirausahaan, ini tentang inovasi, ini kita bisa sisipin pesan tentang berani mengambil risiko, bisa mengambil pesan ayo terus bergerak, apalagi terus nggak lama kan COVID. Nah, ini yang lagi kita waktu itu saat saya mulai masuk di TikTok itu pengalaman di awal saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam segmen games. Are you ready? Game. Ini nama gamesnya Jajuli, jawab jujur kali. Pertanyaan pertama, siapa artis atau content creator yang jadi role model? Bowo baik di TikTok maupun di dunia entertainment. Jawab jujur. Idola aku ya. Yap. Idola aku itu Vin Diesel yang aktor pemain Fast and Furious. Itu jagoan aku banget, Pak. Terus karena Keren, aku ya? kan juga suka acting dan dia juga jadi role model aku di bidang acting juga. Aku suka ngikutin dia juga. Tuh selalu aku tonton terus. Karena Dan sekeluarga dia, suka sama Vin Diesel. dan dia tegas ya orangnya ya. Bener. Dan dia keras walaupun tidak kasar gitu loh. Benar. Jadi itu keren banget. Yang kedua, apa nih yang ingin disampaikan kepada para content creator TikTok zaman now? Oke. Tanggapan aku sih menghadapi persaingan konten creator, ya kita harus lebih kreatif lagi, bikin konten yang menarik dan konten-konten positif tentunya. Gitu sih, Pak. Keren. Nah, terakhir, jawab jujur. Kalau bisa flashback nih ke tahun awal-awal belakangan, apa kira-kira pesan yang mau disampaikan ke Bowo pas dulu lagi viral-viralnya? Terima kasih banyak buat diri aku yang dulunya yang udah pernah ingin berkarya dan terjadinya yang viral tiba-tiba gitu. Benar-benar gak nyangka juga. Pokoknya benar-benar terima kasih buat diri aku sendiri dan bisa kuat tahan komentaran orang lain di sana. Benar-benar nggak ngerasa banget sih dulu tuh ya komentaran dari luar sana yang begini, tapi aku tetap semangat terus. Oke, thank you so much. Ada nggak Jajuli buat aku? Oh, ada. Siapa konten creator di TikTok favorit Pak Menteri? Sebetulnya yang akhirnya meyakinkan aku untuk buat konten di TikTok itu seorang anak muda namanya Timothy Ronald. Dia investor sekaligus content creator. Jadi konten-kontennya sangat menginspirasi dan informatif sekali. Jadi dia mereduksi satu konsepsi investasi yang sangat luas menjadi sangat chewable, sangat dimengerti dan mendorong anak-anak muda untuk berinvestasi. Namun dia juga mengedukasi gimana caranya tidak sembarangan investasi. Nah ini menarik banget, dia udah berapa kali hadir di YouTube Sandi Uno TV. Tapi terus saya lihat, wih konten-kontennya dia keren banget di TikTok dan banyak banget hal positif yang aku dapetin dari kontennya dia dan akhirnya aku bisa lihat di platform TikTok lain. Saya akhirnya dipertemukan dengan konten-konten creator yang salah satunya adalah Bowo sendiri. Hey. Kasih Pak. Terus aku juga pengen investasi nih, Mas, di masa muda. Gimana sih caranya? Ada nggak tipsnya nih buat aku? Oke, tips itu selalu saya bilang, saya percaya dengan pendekatan fundamental, di mana beli satu produk investasi itu disesuaikan dengan karakteristik kita. Misalnya, Bowo kan anak muda. Anak muda itu pasti berinvestasi untuk jangka panjang. 20-30 tahun ke depan. Nah, 20-30 tahun ke depan, investasi yang paling
tentunya berpotensi untuk meningkat adalah saham. Tapi sahamnya bukan sembarang saham. Saham perusahaan-perusahaan yang bertumbuh dan rutin membayar dividen. Nah, itu saran pertama. Jadi sekitar 60% itu di saham, mungkin 20% di tanah, sisanya bisa dibagi-bagi antara instrumen yang cair, instrumen yang liquid seperti deposito, tapi jangan banyak-banyak, dan juga instrumen lainnya. Saya ngelihat bahwa sekarang harusnya taruh di saham, karena kalau di obligasi itu takut kemakan inflasi. Jadi dulu saya menganjurkan paling nggak 30% di obligasi, tapi di saat sekarang saya kurangi sekali obligasi maupun instrumen-instrumen yang kemungkinan kemakan dengan inflasi yang akan terjadi karena tahun-tahun depan ini harga barang-barang diperkirakan akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi beli Terus saham, tapi sahamnya yang saham-saham bagus, jangan saham gorengan. Dan saya selalu bilang saham bagus itu ada di kategori yang liquid, LQ45 salah satunya. terus ada lagi nih Pak Sandi. Siap. Ini kan mau menyambut 2022. Harapan apa yang ingin dicapai di tahun depan? Baik untuk Pak Sandi sendiri, keluarga, maupun Kemenparekraf. Oke, ini makasih banget. Saya bersyukur kita melewati 2021, alhamdulillah, dengan di saat ini kita bisa menangani bagaimana COVID sekarang angkanya terkendali, alhamdulillah. 2021 juga walaupun banyak keprihatinan, tapi kita juga banyak pencapaian di mana ekonomi kita mulai tumbuh. Nah, untuk 2022, pertama, saya ingin ciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi dengan mengembangkan ide-ide baru, inovasi, dengan membantu UMKM, memperluas peluang ekonomi, khususnya bagi generasi muda yang ingin jadi pengusaha. Yang kedua, yang ingin saya lakukan di 2022 adalah terus mendorong kebangkitan ekonomi kita. Kita promosikan produk-produk bangga buatan Indonesia. Jadi kayak Smith gini yang buatan Indonesia, dan pariwisata adalah salah satu bagian daripada kebangkitan kita, dan desa wisata adalah produk yang sangat berkeadilan. Kita ingin menghadirkan produk-produk Indonesia yang berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, serta kita lebih mendukung ekonomi digital dan industri kreatif. Ketiga, lebih memahami kebutuhan rakyat. Bagaimana rakyat ini sekarang menghadapi 2022, kita harus pemerintah menata kembali program ekonomi kerakyatan agar lebih berkeadilan, lebih menjangkau kepada yang membutuhkan bantuan secara adil dan merata. Yang terakhir, tegas dan gerak cepat. Gercep, karena tantangan sudah ada di depan mata kita. Jadi itu yang menjadi tantangan kita di 2022, mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Ngomong-ngomong soal promosi wisata, aku pengen nih kasih tahu juga kalau aku lagi ikut promosi Museum Nasional, dan aku sebagai host di virtual museumnya. Bisa dilihat di YouTube-nya Museum Nasional mulai tanggal 27 Desember 2021. Tuh, oke, buat teman-teman jalan-jalan di Museum Nasional. Terutama Casanova yang di Ciputat, datang ke Museum Nasional. Dan teman-teman yang kebetulan ada di Jakarta, Museum Nasional itu ada di sebelah kantorku, di Medan Merdeka Barat kan? Oh iya, iya, benar. Jadi datang. Dekat Monas ya, dekat Monas. Dekat Monas, dekat kantorku, dan Museum Nasional itu super keren. Tempatnya sangat memberikan satu konsep terhadap wisata museum atau wisata sejarah. Jadi sembari kita
Iya. berwisata kita belajar, jadi wisata edukasi. Thank you banget nih Bowo atas kesempatannya, dan saya udah mengambil waktu hampir 30 menit dari Sama-sama, Bowo. Pak. Ada Makasih juga pesan-pesan udah penutup ngobrol dari Bowo bareng. buat teman-teman yang ada di ngantri? Pesan-pesan buat ngantri, terus-terus berkarya, bersemangat. Itu aja sih, Pak. Aku bingung mau Oke, apa. terus berkarya dan semangat. Dan jangan lupa setiap hari Minggu pantengin buat ngantri. Terima kasih Bowo, super keren. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.